Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah di pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Akan membahas masalah etika ya, etika penggunaan TIK ya. Dan kemudian nanti kita akan lihat apa aja sih jenis-jenis pelanggaran-pelanggaran etika di dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita lihat di sini teknologi internet. Salah satu aplikasi yang ditawarkan teknologi informasi dan komunikasi adalah kemudahan mengakses internet. Artinya seperti apa? Kalau kita lihat sekarang, di era digital seperti saat ini, ketika untuk mengakses internet itu udah sangat gampang dan mudah sekali ya. Apa-apa sekarang terkoneksi dengan internet. Mau belajar dengan internet. Jadi mau belanja bisa menggunakan atau mengakses internet ya. Jadi sekarang ini di era digital, di era teknologi informasi dan komunikasi, kita diberikan kemudahan untuk mengakses internet. Saat ini internet dijadikan dasar pembangunan dunia informasi sedunia ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar ini akan terlihat bahwa ada social media used around the world. Artinya adalah media sosial yang digunakan di seluruh dunia. Nah, yang ini kita coba lihat ada sekitar 4,14 billion itu total number of active social media user, artinya ada sekitar 4,14 juta lebih orang-orang yang aktif dalam media sosial ya, dalam menggunakan media sosial. Kemudian sekitar 53% dari total populasi ini adalah sudah menggunakan sosial media ya. Kemudian setiap tahunnya annual growth in the total number of social media user ini adalah meningkat sebesar 12,3%. Artinya setiap tahun total pemakai sosial media itu naik sebesar 12,3% ya. Artinya berarti semuanya orang-orang sekarang sudah menggunakan sosial media. Sosial media itu kan macam-macam, bisa yang seperti sekarang ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok ya. Itu semuanya adalah yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia ya. Ada WhatsApp, WeChat dan sebagainya. Kemudian di sini ada total number of social media user accessing via mobile phone. Jadi ada sekitar 4,08 billion juta jumlah orang-orang yang menggunakan sosial media itu melalui mobile phone atau menggunakan handphone ya. Dan ini hampir 99% orang-orang menggunakan sosial media itu via mobile atau menggunakan handphone. Artinya sekarang semuanya mengakses internet melalui sebuah handphone ya, atau melalui sebuah smartphone. Nah, bagaimana pengguna internet di Indonesia? Nah, kalau kita lihat gambaran di sini ya, ada ini surveinya sudah lama sih sebenarnya 2016. Otomatis sebenarnya sekarang sudah lebih meningkat lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini jumlah laki-laki dengan perempuan berapa banyak, berapa persen. Kemudian 65% di Pulau Jawa itu lebih banyak menggunakan atau lebih mudah mengakses internet daripada di daerah-daerah yang lain ya. Kalau kita lihat di sini, jumlah pengguna internet Indonesia menduduki urutan ke-6 tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, Jepang ya. Tapi sayangnya akses internet
masih didominasi kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Sisanya atau sekitar 24,35% saja dari keseluruhan populasi Indonesia yang dapat menikmati internet. Hanya sekitar 24,36%. Tapi ini survei 2016 ya. Mungkin sekarang 2021 akan berbeda. Jadi masih ada kesenjangan digital antara masyarakat di perkotaan dengan di pedesaan. Dari sisi sinyal mungkin ya, itu yang bisa mengakibatkan warga pedesaan masih belum mudah untuk mengakses internet dibanding dengan perkotaan. Atau desa bisa akses internet tapi hanya beberapa internet service provider saja yang memberikan itu gitu ya. Atau misalnya kamu pakai handphone, oh hanya sinyal A yang bisa, sinyal B nggak bisa gitu misalnya. Nah, ketika ini terjadi perbedaan baik kota-kota besar dengan kota yang lebih kecil, maka itulah perlu adanya tata kelola internet di Indonesia ya. Jadi itu adalah tugas dari Kementerian Kemenkominfo untuk melakukan tata kelola internet yang ada di Indonesia supaya akses internet itu bisa merata ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sisi negatif daripada internet ya. Kalau teman-teman lihat kehadiran internet ini kita juga perlu waspadai sebab menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Metacrawler dalam waktu seminggu menunjukkan ketertarikan pengguna internet pada salah satu site atau situs yang dapat dikatakan membawa perubahan ke arah negatif. Nih tuh hati-hati seperti ini. Apa aja sisi negatifnya? Misalnya jenis pertanyaan masalah seks, erotika, pornografi, adult, playboy. Nah, ini adalah ini dikatakan tabel kesukaan pengguna untuk mengakses internet. Ini adalah sisi negatif daripada internet. Jadi kita sebenarnya diberikan diberikan akses internet yang bebas ya. Kamu bebas mau cari apa aja di internet, tapi pilihlah yang sisi positifnya, yang baiknya ya. Tinggalkan yang sisi negatifnya yang membawa perubahan ke arah negatif. Karena nanti ada efeknya. Efeknya bisa jadi kita jadi kecanduan, atau efeknya bisa jadi kita mengalami perubahan dari sisi perubahan dari sikap ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sisi negatif daripada internet. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pengertian etika. Etika dalam TIK ya. Etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Etika itu apa? Etika itu adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, itu bisa adat, sopan santun, ya, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi etika itu berhubungan dengan akhlak kita, sopan santun kita, sikap kita, ya, itu adalah etika. Bagaimana etika di dalam TIK? Etika di dalam teknologi informasi dan komunikasi ini adalah sekumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, baik sopan santun ya, mengenai benar dan salah dan hak kewajiban kita tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan. Artinya etika kita untuk menggunakan TIK itu seperti apa? Bagaimana akhlak kita menggunakan TIK? Bagaimana hak dan kewajiban kita untuk dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Itu adalah etika di dalam TIK ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk menerapkan etika TIK, etika teknologi informasi dan komunikasi, kita harus perlu pemahaman tentang prinsip yang terkandung di dalam TIK itu. Apa aja sih prinsip yang ada di dalam TIK sehingga kita harus punya etika? Yang pertama, apa tujuan dari teknologi informasi?
Ini kan memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih bermakna jika eh, tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Artinya kita harus tahu dulu tujuan teknologi informasi ini untuk apa, supaya nanti kita bisa menerapkan etika ketika mengakses atau ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuannya. Kemudian yang kedua, kita harus paham prinsip dari high tech, high touch. Ya, prinsip high tech high touch ini lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih. Lebih penting kita menimbangkan aspek high touch, yaitu manusianya gitu ya. Jadi walaupun sekarang adalah era digital, jangan lupakan kita juga harus bersosialisasi dengan high touch tadi ya, dengan manusia itu sendiri gitu ya. Jangan sampai kita bertemu dengan teman, ini meet up sama teman-teman, bisa mengakibatkan kitanya jadi liatin handphone aja, nggak ngobrol sama temannya kayak gitu ya. Nah itu. Yang ketiga adalah menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Jadi bisa dikatakan etika dalam penggunaan ICT adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, selanjutnya kita lihat etika dalam penggunaan TIK, apa saja yang harus kita terapkan, hal-hal apa yang harus kita terapkan dalam penggunaan TIK. Yang pertama adalah menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Karena yang bikin itu udah capek-capek. Terus kita seenaknya saja membajak atau menyalin ya, itu nggak ada etikanya kayak gitu. Yang ketiga adalah tidak mengubah, mengurangi atau menambah hasil karya orang lain. Nggak comot-comot nih, nggak ambil dikit terus kita rubah, terus kita katakan ini punya kita. Nah itu tidak ada etikanya. Yang keempat, bagaimana etika kita dalam penggunaan TIK? Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Ya, hati-hati dalam etika penggunaan TIK. Kemudian yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli, ya, yang original, ya. Nah itu adalah salah satu etika dalam TIK. Kemudian yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Misalnya seperti apa? Pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak ataupun elektronik. Jadi kalau misalnya dosen sedang membuat sebuah penelitian ya atau membuat sebuah jurnal penelitian, biasanya dia memberikan referensi, dia mengambil informasi ini dari mana. Itu biasanya ada di daftar pustaka atau di referensi. Begitu juga dengan teman-teman ketika melakukan atau membuat tugas akhir, maka nanti akan ada di bagian akhir nanti kalian referensinya dari mana aja atau dari daftar pustakanya dari mana aja itu harus dicantumkan karena kita harus menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual yang dibikin orang ya. Haki ya seperti itu. Sama juga dengan misalnya kamu lagi buat bisnis ya, ada logo yang kamu bikin, kalau lebih baik adalah logo yang kamu buat untuk bisnis itu dihaki, dipatenkan, supaya nanti orang-orang yang membuat punya logo yang sama dengan kamu punya hak paten sendiri, artinya kamu sudah dari sisi hukum udah paling tinggi gitu, nggak bisa diotak-atik sama orang lain, nggak bisa diambil sama orang lain logonya. Biasanya seperti itu juga hak paten ya namanya ya. Yang selanjutnya adalah etika dalam penggunaan TIK
Nomor 8, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Kemudian tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu user ID temanmu dan passwordnya, ya jangan coba-cobalah masuk ke dalam, misalnya ke dalam web student ID, student BSI-nya mahasiswa itu gitu ya. Kemudian tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Kemudian etika yang selanjutnya adalah tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gunakanlah ICT itu untuk perbuatan yang baik-baik, bukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dari sisi komentar, hati-hati. Ini sekarang jempol lebih kejam daripada lidah sekarang ya. Orang-orang kalau komentar itu suka bikin yang lain sakit hati atau membuat komentar yang macam-macam ya. Ada komentar body shaming ya, ada komentar yang menjatuhkan orang lain. Jadi sekarang itu jempolmu lebih tajam daripada lidahmu gitu ya. Katanya seperti itu sekarang di era digital. Semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Hati-hati. Itu namanya tidak ada etika dalam penggunaan TIK ya. Kemudian selanjutnya etika dalam TIK adalah ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas nonverbal, misalnya message system seperti SMS, chatting atau email, perlu diperhatikan beberapa etika seperti penulisan yang baik, yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. Hampir sama dengan yang poin nomor 12. Bersikaplah sopan santun ya. Dari sisi tulisan yang kamu berikan, komentar yang kamu berikan, seperti itu. Kemudian tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial, seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis. Gunakan kata-kata yang sopan. Kemudian menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik ya. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau etika dalam penggunaan TIK ya. Nah, sekarang kita lihat ada jenis-jenis pelanggaran penggunaan jenis-jenis pelanggaran etika ketika menggunakan TIK. Kalau yang tadi kan etika kita dalam penggunaan TIK. Kalau ini adalah jenis pelanggaran etika penggunaan TIK. Yang pertama adalah hacker dan cracker ya. Hacker. Nah, ini teman-teman kan pasti tahu hacker. Biasanya kalau udah dibilang hacker, oh ini jahat nih orangnya nih. Padahal nggak seperti itu. Hacker itu adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Dia hanya masuk ke dalam sebuah sistem. Biasanya kalau hacker ini adalah tujuannya adalah ada dari sisi positifnya, misalnya kayak kejadian sebelumnya untuk benerin satelit. Dia ngehack satelit untuk merubah sudut dari satelit tersebut. Dia tidak mencuri data, dia tidak mencuri informasi, tapi dia hanya membenarkan posisi derajat satelit tersebut. Itu adalah hacker. Nah, ada yang kedua adalah cracker. Nah, kita seringnya kan taunya hacker. Cracker itu kita jarang tahu. Cracker itu
adalah sisi gelap dari hacker yang memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Itu adalah cracker ya. Jadi hacker itu tidak selalu negatif. Ada hal-hal positif seseorang yang hack ya. Misalnya dia membuat sebuah sistem baru. Ada pihak yang mau ngehack tapi hanya ngecek nih, udah handal belum ya ini sistemnya, dicoba-coba dulu kira-kira bisa nggak diretas dari luar, ya coba. Nah, seperti itu. Itu ada maksud hal positif ya untuk mencari tahu apakah sistemnya sudah layak dipublish ke masyarakat misalnya seperti itu. Nah, ini ada penggolongan hacker dan cracker. Yang pertama adalah recreational hacker. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurang handalan sistem sekuritas suatu perusahaan. Dia hanya coba-coba aja. Kemudian yang kedua adalah cracker atau criminal minded hacker. Nah, ini memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini biasanya dilakukan dengan banyak orang dalam. Ya, hati-hati. Misalnya kebobolan ATM. Hati-hati, kita nggak bisa aja kita lihat bahwa ada orang dalam yang melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah political hacker atau aktivis gitu ya. Nah, ini biasanya dari sisi politik, melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendeskripsikan lawan. Ya, jadi dia mau merusak lawan dari sisi merusak sistemnya lah seperti atau merusak webnya ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini teman-teman mungkin pernah dengar berita beberapa website yang ada di terutama website kementerian itu banyak yang dibobol ya, banyak yang dihack dari pihak-pihak luar. Nah, seperti itu. Bisa mensabotase, bisa merusak situs web ya, seperti itu. Next, jenis pelanggaran yang kedua adalah denial of service attack. Ini adalah membuat suatu sumber daya komputer tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Artinya ditandai dengan adanya penyerang untuk mencegah para user memberi bantuan dari penggunaan jasa ya. Biasanya denial of service attack ini ada dua format. Memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputer tersebut, atau nggak bisa diapa-apain nih komputer saya gitu ya. Kemudian menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi ya. Itu denial of service attack. Kemudian ada yang namanya pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini adalah pembajakan perangkat lunak ya atau software ya. Pembajakan ini adalah sebenarnya pembajakan ini misalnya bentuk-bentuk pembajakan antara lain adalah memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Kemudian shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, kemudian bisa juga dengan download ilegal. Jadi pelanggaran privasi ini adalah pembajak ya. Kemudian yang keempat adalah fraud. Ini adalah kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya adalah biasanya kejahatan fraud ini adalah manipulasi informasi keuangan. Contohnya lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Ya, itu adalah memanipulasi, fraud, memanipulasi informasi. Kemudian ada gambling. Ini adalah perjudian, ya, gambling ya. Perjudian. Jadi sekarang main judi itu nggak langsung main judi konvensional, tapi sekarang sudah ada judi online ya. Hati-hati, ini adalah salah satu jenis pelanggaran etika penggunaan TIK. Nah, ini ada mobile gambling. Jadi perjudian itu menggunakan mobile ya, menggunakan wireless device.
Ini contohnya. Kemudian ada pornografi dan pedofilia. Ini juga salah satu pelanggaran etika penggunaan TIK. Ini sangat banyak sekali. Hati-hati, sangat banyak sekali. Bahkan anak-anak yang masih SD, masih sekarang ini semuanya daring, semuanya megang handphone dari anak-anak SD, anak TK. Hati-hati dengan pornografi dan pedofilia. Ini pornografi ini adalah jenis kejahatan dengan menyajikan misalnya bentuk tubuh tanpa busana, kegiatan seksual lainnya, ya ini yang merusak moral, ini harus hati-hati sekali. Kemudian ada pedofilia, ini adalah kejahatan penyimpangan seksual, ya ini lebih condong ke arah anak-anak. Jadi punya adik, ya hati-hati. Kita sendiri juga harus berhati-hati dengan ini. Sekarang itu sudah sangat gampang sekali diakses di internet. Kemudian yang terakhir adalah jenis pelanggaran etika yang terakhir adalah data forgery. Data forgery ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Jadi dipalsukan ya. Tujuannya macam-macam. Yang penting untuk mengambil keuntungan. Biasanya data forgery yang seperti itu, memasukkan data. Sekarang banyak data forgery, memasukkan informasi hoax, memberikan informasi-informasi palsu. Kemudian apalagi tuh biasanya kalau sekarang tuh pelanggaran etika penggunaan TIK. Informasi yang sebenarnya tidak perlu kita share. Kita nggak tahu dapat dari mana, betul atau enggak informasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah etika-etika yang harus kita gunakan ketika kita menggunakan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mama.